Buntut panjang dari keputusannya yang ingin merenovasi rumah dinas beserta adiknya yang memakan anggaran 25 miliar. Rupa-rupanya, aliansi mahasiswa dan juga warga. Masa, ini katanya akan mengepung ingin menggeruduk di depan kantor Gubernur Kaltim, teman-teman. Nah, tentu ini merupakan sebuah kabar yang sangat luar biasa, mengejutkan teman-teman. Rupa-rupanya keputusan tersebut yang ingin merenovasi rumah dengan anggaran 25 miliar ini berbuntut panjang. Tentu teman-teman juga tidak lupa bahwa Gubernur Kaltim Bapak Rudi Masud ini adalah seorang gubernur yang pernah berbicara menyinggung Kang Deddy Mulyadi soal gubernur konten. Dan saat itu juga langsung ditanggapi, langsung di counter attack oleh Kang Deddy Mulyadi. Sangat luar biasa teman-teman. Tidak lama-lama dalam hal ini akan saya tampilkan beberapa cuplikan video dan juga tanggapan warga netizen mengenai keputusan sangat kontroversial Bapak Rudi Masud yang ingin merenovasi rumah dengan anggaran 25 miliar. Jumlah yang sangat fantastis teman-teman. Silakan. Kalau rujak 25 miliar ini sudah jadi perhatian dari ini kan, ada tim dari Kemendagri sedang berjalan. jadi yang turun langsung dari Kemendagri, bukan dari inspektorat ya Pak? Bukan. Berarti ini jadi atensi pusat juga Pak ya? Ya kan beritanya sudah kemana-mana kan, namanya masuk medsos kan tentu sudah jadi perhatian nasional kan. Yang jadi atensi ini rujak aja kah atau ada hal lain mungkin selain rujak? Saya belum lihat pasti surat tugasnya kemana saja. Itu yang jelas kan sudah dapat atensi dari pusat. Yang kayak mobil dinas kemarin tuh dapat atensi juga? Mobil dinas kan sempat jadi atensi oleh pusat, tapi kan sudah diselesaikan di daerah, sudah dikembalikan. Kalau ada hal lain mungkin kayak souvenir yang pengadaan souvenir, pengadaan alat dapur segala macam itu masuk atensi juga nggak sih Pak? Saya nggak tahu ya, yang dimaksud dengan 25 itu apa saja kan, di situ sudah muncul ya kemarin kan, mentionnya di media dan kita lihat juga. Kalau memang itu ada di antaranya souvenir ya mungkin juga dilihat ya oleh tim yang akan mengecek. Apa sih langkah yang Kemendagri tempuh saat ini gitu, selain audit tahunan yang mau dilakukan BPK? Yang jelas kan mereka memantau proses perencanaannya, kemudian proses bagaimana belanja itu bisa masuk dalam batang tubuh APBD kan. Kalau semua sesuai prosedur tentu tinggal bagaimana nanti belanja itu benar apa tidak kan. Nanti prosesnya dilihat oleh, jadi nanti belanjanya diperiksa oleh BPK. Kemendagri ini maksudnya irjen atau apa sih Pak? Iya, akumulasi belanja itu kalau dilihat kan rinciannya macam-macam tuh. Tidak murni hanya belanja di rumah gubernur saja kan, ada yang di bawah jabatan wakil gubernur, ada di jabatan gubernur. Mainkan video yang pertama. Kelamaan. Kamis 16 April 2026, harapan itu resmi jadi nyata. SMAN 3 Jonggol berdiri di Kelurahan Singajaya, kawasan Citra Indah City. Dibangun dengan anggaran 7,7 miliar rupiah dari APBD Jawa Barat tahun 2025. Sekolah ini hadir dengan ruang kelas representatif, ruang guru, dan fasilitas sanitasi yang memadai. Ya udah sok, mulai Mamang komentar. Harus komen? Ya iya tuh. Tunggu. Tuh. Mamang ngapain? Komen katanya tadi suruh komen. Komennya Mamang ngomong bukan diketik. Gimana? Kalau nggak diketik nanti yang punya akun nggak tahu kalau kita komen, Mang Iwan. Langsung aja ngomong, kan lagi bikin video ini. Iya, kalau yang punya video nonton video kita. Cara komennya mah sama aja, Mang, kayak bikin video kita yang kemarin-kemarin. Oh, sama aja kayak kemarin. Iya, Mang, ngasih tanggapan. Ngomong atuh dari tadi. Kok Mamang sekarang ngomong, apa tanggapan Mamang sekarang? Ya kalau menurut saya apa yang dilakukan Bapak Ai itu ya sungguh sangat menakjubkan gitu. Apa menakjubkan? Ya karena 7,7 miliar bisa membangun sekolah di tangan
Gubernur Jabar, di mana sekolah itu bisa menampung berapa ratus siswa, ya kan? Tapi 8, miliar di tangan Gubernur Kaltim cuma jadi mobil, paling isinya maksimal 6 orang lah ya, di belakang 4, di depan 2. Itu juga kalau dia boleh bawa penumpang, kalau nggak boleh dia sendirian sama supir, paling berdua boros. Ngapain yang Gubernur Kaltim? Lanjut ah. Ya, apa selanjutnya? Yuk kita lihat video yang berikut ini. Bagi pasangan usia perkawinan, saya mengajak pada semuanya, ketika Anda menikah, daripada bikin pesta, lebih baik uangnya untuk uang muka perumahan. Benar tak? Nah, komen lagi. Iya tuh. Ya, itu mah sebuah himbauan. Jadi jangan terlalu berpikiran bahwa ini adalah sebuah keharusan ya. Ini himbauan buat apa? Buat yang tidak mempunyai biaya yang cukup. Kalau kalian sultan mah mau istilah kata pesta 2 hari 2 malam, 7 hari 7 malam, 7 mulut bebas. Jadi jangan merasa diatur. Tapi sebaiknya kalau memang punya dananya mepet, nah ikuti himbauan gubernur gitu. Nah, ada aja tuh yang berpendapat bahwa ngapain katanya gubernur ngatur-ngatur orang mau hajat apa enggak, itu makan urusan pribadi. Gimana sih? Ya, emang kan kehidupan warga itu emang urusan negara tuh. Ya harus mau diatur sama negara. Gimana? Ya, tapi masa sampai ke hajat segala? Sekarang gini, Mang Iwan. Waktu zaman Pak Soeharto, inget nggak? Ada program KB 2 anak juga cukup, 2 anak saja cukup. Iya ingat atuh. Nah itu kan menyangkut ranah privasi. Kenapa diatur sama negara? Itu kan untuk mengatur populasi, mengurangi kepadatan penduduk. Ini juga sama. Untuk menekan jumlah kemiskinan yang ada di Jawa Barat, maka dihimbaulah supaya nikah itu jangan pesta. Supaya apa? Jangan sampai nanti ada pengantin baru muncul, ya kan, orang miskin baru. Masuk akal kalau kayak gitu. Itu. Ya udah langsung aja berita berikutnya. Oh, berita berikutnya. Oke. Teman-teman, kita lihat video berikutnya. Usai ramai disorot, anggaran renovasi rumah jabatan dan kantor gubernur Kalimantan Timur senilai 25 miliar rupiah kini diperiksa Kementerian Dalam Negeri dan diaudit BPK RI. Tadi Sok tuh. mana ya? Malah hulang-hulang bukan ngasih tanggapan. Terus saya jadi ngedadak pengen joget, boleh? Malah pengen joget. Ya udah joget situ. Sempit di sini mah. Ya nggak apa-apa, orang lagi syuting. Ya udah tuh. Mau kenapa tahu-tahu joget? Itu saya ngeliat video tadi Bang Iwan. Kenapa kok tiba-tiba pengen joget gitu ya? Memang senang gitu karena ada yang mau diperiksa, diaudit. Ya, bukannya istilah katanya gembira di atas penderitaan orang, tapi kayak mendapatkan apa ya? Durian runtuh, bukan durian runtuh. Angin segar gitu, dimana yang ada di pikiran kita dan masyarakat di Kalimantan Timur akhirnya terbaca sama BPK dan pemerintah pusat. Itu yang membuat saya mendadak pengen joget. Usai ramai disorot publik soal anggaran renovasi rumah dinas gubernur mencapai 25 miliar rupiah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan klarifikasi soal sumber anggaran. Hingga kini, anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim yang mencapai 25 miliar rupiah terus menjadi sorotan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Muhammad Faisal bilang, anggaran renovasi tersebut tidak bersumber dari satu anggaran saja, namun bersumber dari APBD 2024, 2025, anggaran perubahan 2025, dan anggaran pergeseran 2025. Anggaran itu digunakan mulai dari perbaikan rumah dinas hingga renovasi ruang kerja serta pengadaan barang lainnya.
Ruang kerja gubernur pun ada ruang kerja beliau pribadi, ada ruang kerja atau ruang rapat untuk menerima tamu-tamu, dan ada ruang tunggu untuk tamu-tamu. Nah, jadi ada objek yang berbeda. Kemudian di rumah jabatan gubernur sendiri, dan setelah itu di rumah wakil gubernur. Di rumah wakil gubernur ada rumah kediaman wakil gubernur dan ada aula untuk pertemuan di ruang. Jadi sumber anggarannya beberapa tahap, kemudian objeknya ada banyak tempat, tidak di satu tempat saja. Sebelumnya, anggaran renovasi fantastis tersebut jadi sorotan publik. Terlebih DPRD Kaltim mengaku tidak mengetahui proses pembahasan anggaran. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Masud, setiap Bapak muncul di media, sekali Bapak ngomong pasti masalah. Saking banyak masalah, ketika ditanya wartawan tentang permasalahan, sampai Bapak ini bingung. Ini masalah apa? Mobil dinas apa rumah dinas? Iya. Baru kelar masalah pengadaan mobil dinas, sekarang renovasi rumah dinas. Setiap masalah Bapak ini ada aja jawabannya. Pertama, masalah mobil dinas. Bapak ini ngejawab, masa iya gubernur pakai mobil Alcada? Jangan. Ini jaga marwah Kaltim. Iya. Baru-baru ini masalah renovasi rumah dinas dengan anggaran 25M. Katanya rumah dinas ini udah nggak layak lagi dan harus dibenahi. Bapak ini bilang kayak sopanya, baik toilet, lampu, sampai ke televisi ini harus dibenahi. Udah nggak layak katanya. Pak, kalau Bapak bilang masalah kelayakan, Pak, jalan di Kaltim itu, Pak, masih banyak yang nggak layak, Pak. Terus masalah fasilitas di Kaltim juga masih banyak yang nggak layak, Pak. Benar, Cuk? Benar. Ditambah lagi, Pak, kesejahteraan masyarakat Kaltim masih banyak yang nggak layak, Pak. Benar, Cuk? Benar. Kenapa aku nanya sama Ucup? Karena Ucup orang Kaltim. Iya. Jadi sebagai pemimpin, Pak, sebagai kepala daerah, cobalah Pak sensitif dikit, Pak, dengan masyarakat. Cobalah Pak ubah gaya komunikasi. Janganlah Pak banyak-banyak alasan. Janganlah ini itu, Pak. Bapak bilang mikirin marwah, masalah kelayakan. Loh, masyarakat sendiri aja susah, Pak. Pikirlah, coba Pak, pikir. Kayak gubernur lu bener aja. Ya itulah Pak, manusia Pak, bisa kritik orang. Ternyata kita juga sendiri belum selesai Pak dengan kehidupan. Nah, oke. Itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan, yang bisa teman-teman akses tentang bagaimana aliansi mahasiswa dan juga warga masa ini katanya ingin memadati, ingin mengepung kantor gubernur Kaltim karena rasa geram mengecam keputusan Bapak Rudi Masud yang dinilai kontroversial, yakni ingin merenovasi rumah dinas dengan anggaran 25 miliar. Dan yang lebih menjengkelkannya lagi, pada saat ditanya oleh wartawan mengapa uang sebanyak itu hanya untuk merenovasi rumah saja, ini yang seperti tidak ada dosa menjawabnya. Jadi harus ada sofa, kemudian wah banyaklah. Bisa teman-teman cross check saja videonya ya, banyak berseliweran di sosial media. Nah, bagaimana komentar atau respon teman-teman ketika ada kabar yang katanya aliansi mahasiswa dan juga masa ini ingin datang memadati kantor gubernur Kaltim Bapak Rudi Masud? Tentu hal tersebut menuntut agar supaya kebijakannya itu bisa lebih menguntungkan bagi masyarakat, seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Barangkali cukup sekian teman-teman hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.